edik banget sama olahraga, udah kecanduan. Jadi kalau nggak olahraga kayaknya badan nggak enak. Jadi tiap hari diusahain selalu olahraga. Jadi Minimal apa yang dilakukan olahraga yang setiap hari? bangun pagi biasanya jam 7, jam 6, jam 7 tuh pergi jogging. Habis itu dilanjut aerobik atau fitness. Seminggu sekali renang gitu. Tapi ikut bela diri juga. Jam 6, jam 7 itu jogging di area komplek aja di sekitar rumah? Ada, ya sekitar rumah. Sekitar rumah? Iya. Pasti tetangga pada Sekitar ngantri tuh. Jam 6, jam 7 tuh tetangga-tetangga kamu lagi pada. Itu bukan kamu. Baby kapan lewat katanya? 6 kilo lah. Itu, Beb. Tetangga apa kamu? Pisang Jadi itu, selalu bagus buat tulang. pisang itu bagus buat tulang dan monyet. Berarti kita monyet dong. Melon Itu juga apa bagus. yang di jus? Ini Tiba-tiba udah ngeblender aja. Kalau Iya. duren gimana? Aku kan suka duren nih. Durennya bagus, lebih ke duda keren kalau duren. Ini malu. Kalau tante sih ya tetep ya bela duren tetep. Belah duren di Medan. Ini balik lagi. Apa yang di blender? Jus. Ini Yang di blender, alpukat, alpukat. pakai mangga, pakai gula, pakai air mateng. Tapi es batunya nggak ada. Ini kamu gimana sih belum bikin es batu? Belum beku, Bu. Gimana sih? Bisa ngasih kerja yang bener? Hari ini Kasian. masa digaji lah. Kasihan Beb. Soalnya dia hatinya lagi beku. Kenapa baru putus pacar? Iya pacarnya yang Manado itu. Dia pacar orang Manado berantem. Biasa orang tua nggak setuju. Bapak ngarang ini. Tuh kan, dia nangis beneran tuh Beb. Tapi emang alpukat sama mangga disatuin bagus ya? Banyak manfaatnya Bagus, pasti. bagus. Kalau nggak disatuin juga bagus, bikin Oh ya? kenyang. Oh iya. Alpukat sama mangga. Airnya kurang kali. Iya nih, tapi udahlah nggak apa-apa. Itu namanya bubur. Harusnya pakai es batu ini. Ini kayaknya, kalau ini sih sekalian juga buat kasih makan Alina ya Beb ya. Kayaknya enak. Enak. Ini kalau Baby nih, kamu gimana cara menjaga kesehatan? Apakah rutin berolahraga atau juga kayak tadi ngecek ke Iya. dokter? Kebetulan kan emang edik banget sama olahraga, udah kecanduan. Jadi kalau nggak olahraga kayaknya badan nggak enak. Jadi tiap hari diusahain selalu olahraga. Jadi Minimal apa yang dilakukan olahraga yang setiap hari? bangun pagi biasanya jam 7, jam 6, jam 7 tuh pergi jogging. Habis itu dilanjut aerobik atau fitness. Seminggu sekali renang gitu. Tapi ikut bela diri juga. Jam 6, jam 7 itu jogging di area komplek aja di sekitar rumah? Ada, ya sekitar rumah. Sekitar rumah? Iya. Pasti tetangga pada Sekitar ngantri tuh. Jam 6, jam 6. 7 tuh tetangga-tetangga kamu lagi pada. Itu bukan kamu. Baby kapan lewat tetangganya katanya? 6 kilo lah. Itu, Beb. Tetangga apa kamu? Tetangga, Beb. Udah makan yuk. Ini aja dulu. Enggak, Ini itu nggak yakin enak. itu yang dibikin. Itu Nggak enak. Enak. Oh, ini warnanya Ini udah agak kayak pucat. bubur bayi buat Alina makan. Beb. Enak nggak? Enak banget. Gini nih, nggak usah pakai gula. Ini namanya pakai cinta. Nih, jadi rasanya juga enak. Pakai gula dikit kok, Beb. Iya. Hah? Kamu ngomong sama siapa barusan? Enak banget. Ih, nyebelin banget Enggak sih. enak banget, Beb. Aku nyobain ya. Silakan cobain. Nih, kita mau tanya dulu nih tante kita tercinta nih. Tante dulu pergaulannya hits loh. Iya, makanya pasti sempat gaul bareng juga kan kita ya kan. Pernah lah. Iya. Nih, kok bisa sampai terkena itu? Apa gara-garanya apa sih sebetulnya pola hidup kah atau gimana? Gaya hidup ya? Hah? Gaya hidup ya? Gaya hidup kan lifestyle. Jadi Iya. kalau mau ngomongin gaya hidup nggak boleh belakangnya pakai sehat. Jadi pola hidup sehat itu udah pasti gaya hidupnya sehat. Kalau pola hidupnya sehat. Tapi kalau aku dulunya terlalu cuek. Terlalu cuek dalam artian yaitu tidak berpikir untuk urusan alat reproduksi. Karena aku kan feminis banget, ya kan? Aktivis. Vagina monolog. Iya, Jadi kekuatan atas alat reproduksinya milik kita, bukan milik negara. Iya, ya paling- gitu. Oh gitu. Ya. Jadi gara-gara cuek banget dulu. Karena dulunya aku cuek banget. Aku mungkin karena nggak kena kanker serviks karena aku dari dulu udah pakai vaksin HPV itu, aku udah vaksin, udah aman urusan itu, semua udah aman. Tapi memang doa di dalam hati tuh suka apa ya Allah berikanlah aku berondong yang seger kayak gitu kan. Jadi nggak kata, kamu kayak serius banget. Emang tantenya Omes kayak gitu. Iya, ya soalnya aku juga dapet nih berondong gitu kan. Iya, Nyindir ya, benar. nyindir. Nah, tapi kan kalaupun aku dapatnya yang nggak seperti yang aku dalam doaku, ya Allah aku nggak usah deh punya keturunan gitu. Jadi hal-hal kecuekan kayak gitu ya Tuhan dengar gitu. Iya. Jadi lebih baik kita harus mulai selain menjaga kesehatan si jasmani, kesehatan rohani. Kemarin sudah menjalani kemo dan semua Radiasi yang juga.
radiasi segala macam. Nah sekarang setelah di tahap ini berarti sekarang tahapnya apa sebetulnya? Sudah sembuh atau sudah sembuh? Berarti Sudah. apa yang dilakukan? Dari bulan Mei udah 0. Dan Waktu masih di kemo pun kan harus ada tes tumor marker. Itu juga udah berkurang, nol. udah nol. Jadi udah zero. jadi kalau sekarang yang dilakukan apa? Menjaganya Dengan cara mungkin aku bisa survive nih, selesai pengobatan selama 7 bulan, nggak ada penyebaran, tuntas, itu karena memang dalam badanku tuh sehat. Karena kan aku nggak gula, nggak garam, nggak gorengan, nggak tepung. itu berat sekali buatku. Gak gula, gak garam, gak gorengan, gak Iya, Jadi makannya apa? Terus akhirnya makanannya apa dong? Iya. angin. Enggak lah. Mau buah, mau sayur sekebun nggak apa-apa. Ya yang penting yang sehat-sehat ya. Jadi Iya. manis pun manis asli Iya, dari buah. buah-buahan. Benar. Dan makanya buat tetangga-tetangga nih kalau mau ngobrolin soal kesehatan, nih ada dokter Tante Ria. Iya. Enggak, saya aku udah- masih buat konsultan Iya, aja. Iya, Karena konsultan masalahnya- aktivis sudah tahu banget Iya, apa-apa dan satu hal lagi gimana-gimananya. karena positif energi yang diberikan sama Tante Ria ini kan luar biasa gitu. Jadi orang-orang juga kalau misalnya ada sedikit nggak enak badan atau gimana-gimana, jadinya tuh jadi positif lah gitu Iya energinya. harus ya nyebarin virus positif itu bagus. Aduh, morning babe. Ngomongin apa sih, kayaknya akrab banget sama Tante. Iya. Ya iyalah loh. namanya tante sendiri. Kan tante ini salah satu yang paling berjasa kalau dalam hidup aku. Oh ya, kenapa? Iya. Kan Iya. tante yang menemukan di sebuah hotel. Tapi nggak Iya, pakai bener. transferan. Iya benar. Karena waktu Iya, itu bener, kan lagi aku pertama audisi. kali karir ikut audisi di hotel. Tante Ria lah yang bantuin yang akhirnya lolos sampai sekarang aku bisa di Morning Babe. Oh gitu, Gitu. jadi Tante Ria. Iya, yang iya. ngelemparin aku ke kolam renang nggak tahu aku nggak bisa berenang sampai aku mau tenggelam. Tante Ria juga banyak ditolongin pengalaman deh. kan? Enggak. Ditolongin Enggak, enggak. ketawain. Boro-boro ketawa. Sampai berapa detik? Om Mes beneran nggak bisa berenang katanya. Aku nggak ada yang nolongin. Luar biasa tapi Beb Oh katanya iya, ada mau iya, live ada chat ya. live chat nih Beb, sini Beb. Nih, ada banyak banget ya. Karena Nih. topiknya seru banget nih kayaknya tetangga-tetangga ya. Mbak Ria, gimana sih bisa terlihat tangguh saat dokter memvonis Mbak terkena penyakit cancer? Ya waktu itu kan yang namanya hasil kanker itu baru bisa dilihat dari yang namanya pemeriksaan patologi. Kalau masih tes-tes ini itu mah nggak bohong lah gitu ya, jangan terlalu deg-degan. Oh jawabnya nanti saya. Iya. Tapi Gak apa-apa belum kan, Tante udah semangat, aku udah diem aja, kasihan. tapi Beb belum apa-apa Naiknya jawabnya juga aja udah slow semangat ya. motion, naiknya Iya, slow bener. motion. Ah, iya, iya. Itu Ada dari juga dia, apa? itu dari Dianisa. Ada dari Kanisa Putri katanya, apakah setelah menopause wanita sering terkena kanker payudara? Mohon Terus juga, penjelasannya ya. dokter, nanti dari dokter. Nih, saya dari Fani katanya ada merasa benjolan di ketiak kanan saya, kadang nyeri, apakah itu terindikasi kanker? Terus kalau misalnya dari Abriana nih, adakah gejala yang sering muncul apabila wanita terkena kanker serviks? Terus Tadi udah Rianti diterangin ada tuh obat kalau herbal itu enggak? tadi ya. Aduh banyak banget ya. Ciri-ciri terkena kanker payudara tuh apa ya kata Desti tuh. Nah sebelum jawab yang tadi kan udah tadi bridgingnya ya Beb ya. Iya, iya, Kita mau iya. tanya Bu Dokter juga nih karena sudah terhubung dengan Ibu Dokter Rusmantriani. Selamat pagi. Pagi dokter. Pagi Dokter. Selamat pagi. Halo, Halo selamat pagi. pagi. Morning. Morning dok. Oke kita mau tanya-tanya nih Bu Dokter lagi di mana? Saya lagi praktek. Oh lagi Tuh, praktek. cepet tanyanya. Cocok To the banget. point aja. Iya, Karena lagi ada langsung aja. pasien jangan-jangan nih. Iya. Ya udah langsung to the point aja, Beb. Jangan-jangan ginekolo, jadi pasiennya lagi ngangkang. Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari tetangga-tetangga kita nih. Yang pertama tentang ciri-ciri kanker payudara dan mungkin nyambung sama yang benjolan di ketiak kanan. Nah itu gimana tuh dokter? Oke, jadi sebenarnya untuk screening awal untuk kanker payudara kita tuh bisa periksa sendiri. Mungkin udah sering pernah dengar kali ya, namanya sadari. Jadi kita tuh meraba payudara kita sendiri tapi di luar siklus haid. Jadi jangan mendekati haid ataupun seminggu biasanya sudah haid. Oke. Jadi nanti Biasanya kalau udah ada kerasa benjolan itu kita mesti warning. Kita harus evaluasi tuh benjolannya sebenarnya apa. Kan setiap benjolan di tubuh kita sebenarnya kita bilang tumor. Nah, kita harus kategori ini tumornya termasuk jinak atau ganas sebenarnya.
Oh gitu, berarti kalau ada benjolan itu sudah pasti tumor atau kan katanya ada mungkin kecapean nanti juga pas udah nggak capek bakal ngilang gitu. Jadi semua benjolan di tubuh kita bilang tumor sebenarnya. gitu. Coba Definisinya jinak atau begitu. ganas. Begitu. Oh, iya, iya, Waduh, iya. Beb ya harus langsung Iya. selalu diperiksa ya.